Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Permisi, Elena. Bu. Iya. Ye. Mari dulu Mbak, masuk dulu Mbak sini. Iya. Mbak Elena mau duduk di sini atau mau duduk di sini Mbak? Sini aja. Oh sini aja ya udah Ya. nih. Sama duduk Mbak. Ya. Kok kayak capek banget gitu ya Mbak? Iya. Gitu. Soalnya habis itu presentasi artikel. Artikel apa Mbak? Artikel kayak Karya dari sendiri dosen. atau Dari dosen gitu, Bu. Terus suruh pada mempresentasikan. jam berapa Kak presentasinya? Jam 1 siang. Ini baru selesai Mbak, jam 3 baru Oke. selesai. Oke. Capek banget Mbak. Ya lumayan, tugasnya kan masih banyak banget. Oh. Berapa banyak Mbak tugasnya? Kayak ada deh 20-an lebih Ya ampun, 20 tugas dalam waktu sampai akhir tahun ini. akhir tahun, berarti kurang lebih masih ada waktu sekitaran 2 minggu. 2 mingguan. Wah, pasti rasanya kayak ya ampun gitu Mbak. Iya kayak capek banget lah, Bu. Capek banget gitu ya Mbak ya. Iya. Ibu juga pernah masa kayak di posisinya Mbak Elena pas saat Iya. ibu kuliah kayak aduh, kok ini aku nggak kuat, aku capek. Tapi makin lama kok ya udah dikerjain, endingnya Ya selesai gitu Iya. ya Mbak ya. Nah tadi sebelum kesini Mbak Elena kemana? Sebelum kesini ya itu tadi presentasi artikel. Sebelumnya dari rumah sih. Tadi dari rumah ke Presentasi. presentasi. Ya, habis itu ke konseling ini. Oke, berarti konseling kali ini itu ya Mbak ya. Oke, nah sebelumnya di sini kita perkenalan dulu ya Mbak ya biar Ya, lebih siap. akrab gitu. Perkenalkan, nama Ibu Iin Fatona. Nah dari Mbak Elena bisa manggil saya Ibu gitu. Ibu Iin gitu ya. Iya, nggak apa-apa, Ibu Iin gitu. Nah di sini Mbak Elena sebelumnya dapat info kalau konseling di sini tuh dari mana? Dari temen sih, Bu. Soalnya karena temen itu Ibu Iin enak konselingnya gitu. Gitu ya Mbak Eda. Iya. Jadi dari teman, terus Mbak Elena kesini buat melaksanakan Iya, sesi betul. konseling, Betul. gitu Mbak. Oke. Nah sebelum itu di sini Ibu ingin memaparkan sedikit apa aja sih yang akan kita lakukan dalam sesi konseling kali ini. Nah dalam sesi konseling kali ini tuh tentu yang pertama kan dari Mbak Elena pasti akan bercerita ya. Nah di sini Ibu sangat memegang banget apa itu artinya asas kerahasiaan. Jadi dari Mbak Elena bisa mengungkapkan apa sih keluhannya, apa yang menjadi permasalahannya, apa yang dibingungkannya untuk diceritakan kepada Ibu. Nah nanti di sini Ibu akan benar-benar menjaga informasi itu secara utuh dan hanya berada di dalam ruangan ini saja. Oke, siap. Kemudian dari sesi konseling kali ini diharapkan dari Mbak Elena bisa terbuka dalam bercerita. Oke. Ini kayaknya Mbak Elena ngantuk gitu ya Mbak ya? Ya lumayan. Setelah capek gitu ya. Udah capek. Ini ada minum Mbak kalau Oh, iya. misal Mbak Elena. Siap. Ini Ada boleh diminum berarti ya, Bu? Iya boleh Iya. diminum. Ini ada es biar lebih Iya. seger gitu Mbak. Oke. Udah minum dulu Minum nggak dulu apa-apa. aja ya, Bu, ya. Oke. Ya, ngantuk soalnya kayak ya Allah ini capek, terus tugasnya tuh banyak banget. Semester 5 soalnya, Bu. Oh Mbak Elena semester 5. Oke. Iya Mbak. Dulu apa ya? Pernah juga posisinya Mbak semester 5 capek, terus hampir setiap malam itu baru bisa pulang dari kampus. Tapi dari rasa capek itu aku seneng Mbak. Ibu rasa seneng karena apa? Bisa ketemu sama teman-teman sampai malam, terus kita ngerjain, ngebar tugas. Ya, kita... aku juga kayak gitu, Bu. Oh sama. Iya, sama. Keren. Itu pengalaman yang nggak akan disia-siakan dari Ibu. Nah, terus di sini ada asas kenormatifan yang mana di sini Ibu sangat menjaga adanya etika, norma yang berlaku antara saya dengan Mbak Elena dalam sesi konseling kali ini. Nah, untuk kesepakatan waktunya biasanya itu sekitaran 30 sampai 45 atau 50 menit. Nah, dengan begitu apakah Mbak Elena merasa keberatan? Sudah siap, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya Mbak ya. Nah, terus di sini apakah Mbak Elena merasa kedinginan atau merasa cukup gerah gitu Mbak? Udah sih pas, Bu. Udah pas ya untuk aslinya ya Mbak ya? Oke. Oke, nah sebelumnya di sini Bu juga ngucapin terima kasih karena Mbak Elena sudah berkenan hadir bersama Ibu untuk mengulik-ulik permasalahan yang ada dalam diri Mbak Elena. Nah, kalau boleh tahu Mbak Elena bisa bercerita dan nanti Ibu bisa menanggapi. Oke, jadi dari awal dulu nih ya Bu ya. Itu
Jadi kan pas dulu kayak SMA, SMP, SMA itu kan sebenarnya saya tuh pengennya masuknya ke IPDN. Jadi tapi udah nyoba beberapa kali tapi memang belum rezekinya gitu Bu. Terus akhirnya pas SMA ini kan saya kan masuk ke eligible. Jadi saya nggak menyanyiakan kan Bu itu. Jadi saya mendaftar SNBP dengan prodi pertama itu BK Bimbingan dan Konseling karena memang keluarga saya ada yang di BK. Jadi ya biar apa ya? Biar sama biar oh ya udah tahu gitu lah Bu. Terus abis itu tapi pas selama ini kan saya semester 5 ya Bu ya. Selama perkuliahan itu saya juga tetap mencoba IPDN itu Bu. Jadi kayak aku tetap setiap hari belajar akademik, setiap hari belajar fisik buat bisa masuk ke IPDN-nya itu. Tapi ya emang belum rezekinya aja. Jadi kayak saya agak merasa kecewa gitu loh Bu. Padahal kan pengennya kan emang dari dulu kan pengennya tuh masuknya ke IPDN. Tapi saya juga happy sih Bu kuliah di BK ini. Soalnya saya jadi tahu tentang manusia, berbagai macam kepribadian, ini itu semuanya, mental health gitu. Tapi dalam lubuk hati saya tetap ingin ingin mencoba lagi gitu loh Bu, walaupun saya gagal. Itu sih Bu. Oke. Jadi Mbak Elina tadi bilang kalau pengen daftar IPDN lagi, tapi sebelumnya tuh pernah mencoba, cuma gagal. Nah, kalau boleh tahu IPDN itu apa ya Mbak? TNI atau Polri atau angkatan sekolah kedinasan Ibu. Oh, sekolah kedinasan. Oke, baik, sebenarnya Ibu catat dulu ya biar nanti bisa kerekap gitu. Iya, siap. Jadi ini izin untuk Bu Yani sebagai informasi dan nanti Mbak Lena bisa melihatnya sebagai informasi tambahannya gitu. Oke, tadi ada IPDN itu sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan apa Mbak ini? Jadi kayak misalkan orang tua zaman sekarang tuh pengen anaknya langsung jadi PNS kan Bu. Nah itu sama Bu. Singkatnya kayak gitulah, sekolah kedinasan PNS gitu ya Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu itu saat masa kegagalan waktu pas daftar PNS itu saat kapan? Bukan daftar PNS loh Bu, ini IPDN. Iya, IPDN-nya itu. Masanya. Waktunya kapan? Waktu itu sih Bu. Kalau untuk terakhir ini ya 2025 ini. Berarti di semester, kalau tidak salah di semester 4. Iya. Sekarang Mbak Lena sudah di semester 5. Oke. Jadi gini Mbak. Coba nih dari Mbak Elena. Lihat Ibu ada kertas kosong ya Mbak? Ada kertas kosong. Nah di sini ada keterangan buat masa lalu yang dialami dari Mbak Elena. Terus yang di tengah ada masa sekarang. Terus yang di akhir ini ada masa depan yang ingin Mbak Elena harapkan atau inginkan. Nah mungkin bisa ditulis satu-satu. Kemudian dari sini Mbak Elena bisa menggambar atau memberi lingkaran atau kotak atau segitiga terus dari Mbak Elena. Tapi yang membedakan adalah ukuran. Yang mana ukuran yang besar itu menunjukkan bahwa itu sangat diinginkan atau sangat diharapkan. Itu ya Mbak ya. Ini Mbak bisa ditulis dulu. Iya. Ini masa lalunya dulu ya Bu. Iya, ini masalahnya terlebih dahulu. Oke. Saya kasih tahu ya Bu. Kasih tulisan maksudnya ya Bu. Ini bagus tulisannya. Ini yang tengah kecil. Ini masa sekarang. Sekarang ya. Sama ini masa depan. Yang paling gede yang diharapkan kan Bu? Iya. Seperti ini Bu. Oke. Nah, ini tuh rinciannya kayak apa Mbak? Kayak masa lalu itu Mbak Elena yang diingat itu seperti apa? Terus masa sekarang itu posisinya Mbak Elena sebagai apa? Dan masa depan apa yang diharapkan dari Mbak Elena? Jadi saya harus menceritakan satu-satu gitu Bu ya. Iya. Kalau masa lalu ini kan SMP SMA ya Bu ya. Itu pengennya sebenarnya nggak cuma
IPDN doang sih Bu, nggak cuma kedinasan doang, tapi saya juga mendaftar TNI. Tuh, jadi kayak apapun yang penting saya tuh masuk ke ya kayak gitu loh Bu. Apa ya? Angkatan militeran gitu. Iya, pokoknya seperti itulah. Soalnya emang cita-cita saya tuh yang ya kayak gitu. Nah kalau sebenarnya saya juga suka kuliah, cuman kalau suruh sejujur-jujurnya itu saya tetap memilih ke yang militer gitu-gitu. Kalau misalkan dari orang tua saya sih pengennya yang kayak IPDN gitu-gitu, kalau sayanya dari militer gitu Bu. Jadi saya mencoba dua-duanya gitu. Jadi masa lalu saya ini kayak ya nggak gede nggak kecil gitu loh Bu, kayak hampir sama-sama masa sekarang ini, cuman lebih gede masa lalu karena dulu tuh saya punya harapan di sini yang lebih berpower, ya, lebih kayak berekspektasi gitu, lebih bagus. Tapi kan ternyata kan masa sekarangnya kan berbeda ya Bu dengan ekspektasi. Nah saya akhirnya keterima ya ke kuliah bimbingan dan konseling ini. Walaupun bimbingan dan konseling ini kan pilihan satu guys Bu, tapi saya tuh kayak hati saya tuh tetap di akademik tadi yang IPDN dan TNI tadi. Pokoknya tuh walaupun sebenarnya saya di BK itu juga suka, cuman prefer kayak saya suka ini 9%. Nah ini saya bisa 100%, 110% lah Bu gitu loh. Jadi kayak lebih pilih yang ini walaupun saya juga pilihnya yang suka yang ini gitu. Nah jadi lingkaran masa sekarang saya itu lumayan sedikit lebih kecil gitu ya. Sedikit lebih kecil dari masa lalu saya. Sedangkan lingkaran di masa depan saya ini yang jauh berbeda. Sebenarnya kan nggak boleh ya Bu menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Cuman saya akan tetap berusaha masuk ke militernya lagi, kayak saya harus lebih mempersiapkan diri. Pokoknya apa ya, selalu berusaha biar masuk ke masa depannya ini Bu. Jadi saya menggambar masa depannya ini lebih gede karena harapan saya di sini tuh juga lebih besar. Itu sih Bu. Oke, jadi di sini awalnya Mbak Elena memiliki suatu keinginan dari kecil, pengen menjadi militer, entah di IPDN atau di TNI-nya. Tapi pada kenyataannya di masa sekarang itu Mbak Elena menjadi mahasiswa BK. Dan di sini Mbak Elena menyatakan bahwa BK itu menjadi pilihan pertama. Itu ya Mbak ya. Terus di sini juga Mbak Elena mengungkapkan kalau dimiliki banyak harapan di masa depan. Cuma di sini kayak Mbak Elena ingin kayak terus mengusahakan gitu ya Mbak ya. Oke. Nah terus gini Mbak, kita dari satu-satu per masanya gitu ya Mbak ya. Kita mungkin bisa mulai dari masa lalunya ini. Nah gimana sih keinginan Mbak terkait masa lalunya ini? Ya ingin, aku tuh pengen bisa diterima di IPDN, aku bisa diterima di TNI. Nah itu bisa diceritakan secara lebih detailnya gitu Mbak. Oke. Jadi kan SMA saya itu kan SMA 1 Kartasurani Bu, itu tuh dekat Kopassus. Nah itu tuh kebanyakan hampir semua teman saya di situ tuh juga cita-cita sama kayak saya. Jadi saya tuh pas SMA tuh kayak saya semangat, teman saya juga semangat gitu loh. Jadi punya tujuan yang sama. Jadi kan lebih semangat gitu ya Bu untuk mengejar cita-cita tersebut. Nah jadi kayak pas masa lalu ini saya ya kayak happy aja karena emang niatnya kan pengennya ke yang cita-cita plan A itu ya Bu, militer dan IPDN itu. Tapi ya karena mungkin latihan dan semua mual saya itu belum cukup, jadi ya gagal gitu sih Bu. Gitu Mbak. Jadi di sini pas kecil memang Mbak Elena kayak aduh aku pengen nih, kayak tertarik pengen daftar ini, pengen diterima ini. Terus waktu di sekolah juga Mbak Elena mendapat dukungan dari teman-temannya. Kalau rata-rata mereka itu pengen juga mengikuti jejak seperti Mbak Elena. Iya sama. Nah, terus setelah itu di dekat sekolahnya Mbak Elena juga ada Kopassus. Itu ya, jadi kayak buat bertambah semangat nih buat bisa diterima di situ gitu ya Mbak ya. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, seberapa besar sih keinginan untuk Mbak Elena menjadi menjadi TNI atau menjadi bagian IPDN itu?
Oke, karena itu kan seberapa besar ya Bu ya? Karena itu plan A, ya itu pastinya sangat amat besar ya Bu untuk meraih cita-cita. Apalagi kan kalau misalkan kita kan membicarakan tentang cita-cita kan kayak, aduh gimana nih harusnya, gimana caranya biar aku tuh bisa mencapai cita-citaku gitu kan Bu. Nah itu harapan saya juga sangat besar di situ. Cuman kan emang manusia itu kan tidak boleh yang terlalu berharap gitu ya Bu ya. Jadi tetap disisakan ruang untuk misalkan tidak lolos atau tidak keterima gitu. Tapi tetap harapan saya gede gitu di situ. Oke, nah kalau digambarkan tuh berapa besarnya? Gambarkan gimana ya Bu? Kayak mungkin persen aja, persen gitu, dari 1 sampai 100 gitu. Keinginannya itu kalau boleh jujur 90 gitu. Gede banget ya. Emang setinggi itu. Jadi emang cita-cita saya soalnya itu Bu, plan A saya juga itu. Jadi ya saya menaruh harapan besar di situ gitu. Oke, jadi di sini Mbak Ena tuh sangat antusias, sangat semangat biar bisa dapat harapannya dicita-citakan hingga mencapai 90% ya Mbak ini. Wow, keren banget Mbak. Nah, dari apa yang jadi keinginan Mbak Lena ini, kira-kira apa yang mendukung Mbak Lena buat bisa apa yang membuat Mbak Elena itu merasa terdukung untuk mencapai cita-cita itu pas saat itu? Merasa terdukung, jadi bagian internal dan eksternal ini. Kalau internal saya karena emang saya pengen cita-citanya itu. Terus eksternal saya, orang tua saya tuh selalu mendukung apa keputusan saya. Jadi emang terdapat dukungan gitu Bu dari internal dan eksternal seperti itu. Tapi emang kalau yang keluarga besar gitu nggak tahu, soalnya saya tidak suka menceritakan hal tersebut ke keluarga besar gitu. Jadi sistemnya kayak privasi, kayak diam-diam nanti pas hasilnya boom gitu ya Mbak ya? Ya itu kalau lolos ya Bu ya. Iya. Tapi kayak usaha dari Mbak Elena kayak mending tikep sendiri dulu aja. Nanti kalau sakit ya nggak sakit-sakit banget. Kalau bahagia biar membahagiakan mereka gitu ya Mbak ya. Wih, mulia banget nih, kayak suatu surprise gitu ya Mbak ya. Keren. Nah sejauh ini waktu masa lalu usaha apa yang Mbak lakukan agar bisa mengikuti jejak di IPDN atau di ITN itu? Oke, kalau usaha itu seperti latihan fisik dan latihan akademik ya Mbak ya Bu, karena di IPDN dan PMI itu tesnya kan juga itu dua itu, akademik dan fisik. Nah kalau fisik itu saya udah dari TK itu udah diajarin ayah saya untuk berenang. Jadi emang pokoknya pas masih kecil tuh aku ingat banget kalau ayah saya tuh kayak gini Bu, ayo diajar renang kayak gitu. Pokoknya itulah hampir setiap minggu itu renang. Pokoknya sering banget lah Bu kalau renang. Nah sampai sekarang ini, jadi sampai sekarang SMA ini harusnya SMA kuliah ya Bu. Kuliah ini harusnya saya itu setiap minggu renang, tapi karena ini tugasnya banyak banget itu saya agak kewalahan. Iya, kayak menggeser renang tersebut gitu Bu. Jadi kayak saya fokusnya ke tugas dulu. Kalau latihan fisik yang kayak lari gitu-gitu mungkin masih bisa, karena kan lari kan bisa di rumah atau enggak paling keluar rumah sebentar gitu kan Bu, sore-sore dan lain-lain. Pokoknya yang fisik-fisik seperti itu. Kalau yang akademik itu tuh lumayan agak susahnya di situ Bu, karena kan kalau tes IPDN sama TNI itu kan cakupannya luas banget ya Bu, nggak cuma Indonesia. Jadi kayak pertanyaannya itu ada yang pertanyaan di luar negara, jadi kayak nggak, kita harus mempelajari itu satu dunia, bukan cuma satu Indonesia. Ya soalnya saya pernah kan Bu latihan tes itu tuh saya udah ini hafal nih Indonesia gini pasal gini semuanya. Nah soalnya itu kebanyakan dari Filipina dan Thailand. Nah itu kayak saya ngerjainnya pun kayak ya Allah ini Indonesia aja susah, apalagi luar negeri gitu kan Bu. Apalagi sejarah luar negeri kan, sejarah Indonesia sendiri aja kayak masih kadang lupa kadang ingat gitu lah. Ini luar negeri itu kayak akademiknya itu lumayan susahnya di situ, kayak cakupannya terlalu luas. Dan saya tuh kalau misalkan SMP dan SMA ini kan, kalau SMA masih mungkin sih Bu, maksudnya masih oke lah kalau misalkan belajar akademiknya. Nah kalau kuliah ini saya kayak
kuliah kan banyak banget ya Bu. Ya Allah kayak nauzubillah sih kalau nggak habis-habis, tapi kayak ya Allah ini banyak banget tugasnya. Tapi saya tetap sisakan waktu untuk belajar sedikit gitu Bu. Dan biasanya kalau misalkan udah tes gitu, udah mentok nih kepikiran apa gitu, saya biasanya blok jawaban gitu sih. Blok jawaban pas tes gitu. Oh, Ya, tes yang di itunya. Iya, misal jawabannya dari awal B itu saya sampai akhir B. Biasanya malah kayak gitu nilainya malah tinggi. Oh, Gitu sih, itu Bu. sistem kayak nge-cheatnya gitu ya Mbak ya. Oke. Wih, keren. Jadi dari sini usaha Mbak Elena yang pertama tadi apa Mbak? Latihan fisik, Nah, terus latihan akademiknya. Latihan gitu. fisiknya tadi berupa ada Renang, lari. lari, sit up, push up, semuanya lah Bu. Oh, oke. Itu sering dilakukan dari kecil ya sampai Iya. sampai sekarang. Karena fisik kan saya tuh kan sukanya olahraga ya Bu. Jadi kalau fisik saya nggak terlalu terbebani gitu Bu. Kalau akademik itu lumayan terbebani karena tugasnya emang banyak banget gitu. Dan itu umum secara seluruh dunia. Iya, kayak capek banget. Masih ada psikotesnya Bu. Ya, jadi kayak untuk, tapi psikotes biasanya kan penalaran ya Bu. Itu mungkin masih walaupun nggak belajar mungkin masih bisa dinalar ya Mbak ya. Oke. Nah, di sini Ibu juga bertanya ini. Nah, kira-kira menurut pikirannya Mbak Elena, apa sih yang menyebabkan keinginan masa lalu itu gagal gitu Mbak? Keinginan masa lalu yang menyebabkan keinginan masa lalu gagal ya karena mungkin saya tidak terlalu kurang mempersiapkan waktu persiapannya. Ya, waktu persiapan untuk masuk tes itu tadi sih Bu. Jadi kayak kurang matang mungkin gitu. Kalau boleh tahu persiapannya Mbak Elena dulu sebelum ikut tes itu berapa lama Mbak? Karena emang pengennya itu jadi ya kayak hampir setiap hari nggak hafal sih Bu kalau berapa lamanya, karena emang ya hampir hari-hari isinya kayak gitu Bu gitu. Oke. Nah, berarti di sini Mbak Elena sudah mengungkapkan bahwa sebenarnya itu sudah benar-benar usaha hampir setiap hari gitu ya Mbak ya. Tapi pada kenyataannya itu memang belum rezekinya Mbak Elena. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, seberapa kecewanya sih? Seberapa besar rasa kekecewaan itu saat mendapat informasi kalau Mbak Elena belum dapat rezekinya? Oke. Kalau dari yang terakhir ini aja ya Bu, 2025 ini tadi, kecewanya sih kayak awalnya tuh kayak denial gitu loh Bu. Kayak oh ya udah nggak apa-apa, nggak lulus, nanti dicoba lagi. Tapi kayak kalau dirasa-rasain itu kayak sakit hati banget. Kadang misalnya Bu, saya kan scroll TikTok gitu ya, saya lihat tuh ada itu instansi itu, saya tuh rasanya kayak pengen cepet-cepet scroll gitu loh Bu. Soalnya kalau lihat itu kan kayak pengen dan sakit hati antara suka dan nggak suka gitu loh Bu. Jadi mungkin awal-awal kayak denial, tapi ya tetap aja saya sakit hati gitu kalau nggak lulus. Siapa sih Bu yang nggak sakit hati walaupun kalau nggak lolos tuh nggak sakit hati? Kan nggak ada ya Bu ya. Iya, pasti ada perasaan kayak kecewa dengan diri sendiri, kenapa kayak gini padahal kan udah usaha banyak gitu. Oke. Jadi di sini Ibu turut prihatin ya Mbak ya atas perasaan yang dialami Mbak Elena pada saat itu. Mungkin pas saat itu kayak kenapa sih kok kayak gini, ini yang salah akunya atau siapanya gitu ya Mbak ya. Dan itu mungkin dampak efek dari perasaan itu saat contohnya scroll TikTok itu ada video yang menunjukkan kalau dia itu berhasil atau ada kelas Mbak Elena langsung scroll nggak mau ngingetin lagi gitu ya Mbak ya. Oke. Dari di sini Mbak sudah bisa mencatat poin-poin yang ada di masa lalunya Mbak Elena. Mbak Elena nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa beneran? Nggak apa-apa Ibu. Oke. Nah selanjutnya di sini Ibu akan tanya terkait masa sekarang gitu Mbak, saat Mbak Elena menjadi mahasiswa BK. Nah saat menjadi mahasiswa BK itu perkembangannya bagaimana Mbak? Karena saya tuh dari SD mungkin. Dari SD tuh lumayan ambis kan Bu. Nah untuk di kuliah ini tuh sebenarnya dari semester 1 sampai sekarang ini juga saya enjoy aja. Soalnya
misalkan nih ada tugas apapun itu, saya biasanya pengennya selesai dan dikerjain dan selesai gitu Bu. Soalnya saya tuh tipe orang yang kalau dari teman-temanku saya dari dulu menilai SMP SMA itu saya termasuk ambis. Jadi kayak misalkan ada tugas tuh ya langsung gini. Nah kalau misalkan ini kan kuliah ini kan saya barengin buat tes juga. Jadi ya kalau misalkan tugas saya udah selesai ya saya latihan atau nyicil gitu ya Mbak. Berlatih soal akademik maupun fisiknya buat tesnya besok gitu. Nah untuk kuliah ini jujur saya enjoy aja, cuman kan emang plan A nya kan beda, bukan kuliah. Yang kuliah ini kan plan B, jadi ya walaupun enjoy ya tetap ada sedikit ruang sakit hati dan kecewa gitu sih untuk masa sekarang ini. Jadi sebenarnya Mbak Elina itu enjoy, cuma ada sedikit ruang di mana itu ada perasaan kekecewaan yang dirasakan dari Mbak Elina, gitu ya Mbak. Nah kira-kira yang membuat hal itu kecewa itu apa Mbak? Karena saya kayak apa ya kecewa karena nggak lolos sih Bu. Dan biasanya kalau misalkan saya ditanya orang tua atau orang lain yang tahu ini tuh saya kayak biasanya kayak ya udah biasa aja. Tapi sebenarnya saya juga biasa aja sih. Cuman kadang-kadang tuh ada suatu saat kayak rasanya saya sedih gitu loh Bu kalau ingat ini tuh. Kecewanya juga karena nggak lolos itu. Jadi ada perasaan kecewa itu dan itu sudah terjadi selama beberapa bulan ini dan perasaan itu belum bisa sepenuhnya hilang. Masih ada sisa ruang kosongnya kecewa gitu ya Mbak ya. Nah terus setelah adanya kekecewaan ini mungkin kedepannya Mbak Elina itu mau ingin mencoba lagi atau tetap di sini aja terus Mbak? Kalau saya karena emang plan A-nya itu saya insya Allah tetap mencoba lagi jika Allah mengizinkan ya Bu. Soalnya kan sebenarnya orang tua saya itu mungkin kayak ngerasa kasihan kali sama saya. Soalnya kalau misalkan saya nyoba lagi nanti kalau misalkan saya nggak lolos nanti saya sedih, terus orang tua saya mikirnya kayak kasihan gitu sama saya. Sebenarnya kayak saya tuh nggak apa-apa ya, walaupun malah saya tuh pengennya mencoba terus gitu loh. Cuman kadang orang tua saya kayak bilang ya udah kalau misalkan nggak gitu nggak usah aja, udah aja diudahi. Tapi ya tetap aja saya tetapnya pengen mencoba itu Bu, karena plan A saya itu ya gitu. Berarti dari orang tua pun juga sudah mendukung kalau semisal Mbak Elina ingin mencoba, tapi tidak memaksakan Mbak Elina buat terus-terusan gitu ya Mbak. Jadi pure emang benar-benar keputusan dari Mbak Elina gitu. Oke, jadi di sini Mbak Elina sudah kayak ingin yaudah aku habis ini mau daftar itu lagi gitu ya Mbak ya. Oke, nah berarti dari sini Mbak Elina kayak sudah memiliki pandangan kalau ingin membuat masa depannya yang lebih baik, lebih tertata dan ini mengobati rasa kekecewaan yang lalu. Itu ya Mbak ya. Oke, jadi di sini walaupun Mbak Elina itu menjadi mahasiswa BK, tapi Mbak Elina juga kayak menyempatkan buat belajar untuk tes di tahap selanjutnya di IPDN atau di TNI itu ya. Oke. Salutnya aku sama Mbak Elina karena masih ada semangat walaupun di era kejempitan ini Mbak. Keren loh itu kamu. Oke. Nah selanjutnya ini Mbak, kita beralih ke masa depan. Nah, pemahaman Mbak Elina terkait karir di masa depan itu seperti apa? Sebenarnya kan semua cita-cita itu kan baik ya Bu ya. Yang penting halal dan yang penting halal lah gitu. Tapi untuk saya sendiri itu untuk masa depan ya pengennya saya ya sesuai dengan cita-cita saya gitu Bu. Tapi untuk semua pekerjaan sebenarnya saya oke, cuman saya tetap mengejar yang plan A saya gitu. Kalau enggak pun nanti ke plan B ke guru sih Bu. Oke. Jadi Mbak Elina di sini sudah ada plan ya? Plan pertama jadi TNI atau IPDN itu. Yang kedua Mbak Elina sudah menetapkan menjadi guru. Ya nanti kita nggak tahu prosesnya Mbak Elina nanti gimana. Kan kita juga nggak tahu ya nanti misalkan akhir semester Allah membolak-balikkan hati, kan Allah tahu ya Bu, mudah untuk membolak-balikkan hati orang ya Bu ya. Jadi
siapa tahu nanti akhir semester saya kayak ya udahlah guru aja, tapi kayaknya saya tetap mengejar sih Bu, tapi kan we never know nanti ke depannya gimana. Oke. Jadi Mbak Elina kayak tetap aku harus bisa buat target di plan A. Satu itu. Siap. Dari apa yang sudah dibicarakan Mbak Elina, percaya nggak sih Mbak kalau Mbak Elina itu kalau akan mendapatkan masa depan itu, harapan itu? Kalau kayak gitu sejujurnya itu kayak meramal ya Bu. Sebenarnya saya nggak tahu sih Bu, tapi saya akan tetap berusaha untuk mencapai masa depan itu tadi. Oke, jadi sudah ada kepercayaan dalam diri, kayak dorongan bagi diri Mbak Elina kalau kedepannya kalau aku pasti akan bisa ya, walaupun nanti kedepannya nggak tahu gambarnya gimana, tapi dari harapan terdalam dan percaya bahwa Mbak Elina pasti bisa, gitu ya. Bagus. Nah, kira-kira nih siapa yang dapat mendukung atau dapat mengubah Mbak Elina agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan Mbak Elina? Itu saya sendiri sih Bu, karena emang harus dari faktor internal. Kalau misalkan saya sendirinya nggak mau latihan itu, latihan ini, kan saya juga kedepannya juga saya sendiri yang merasakan hal itu gitu. Jadi yang bisa mengubah itu ya juga saya sendiri, diri saya sendiri. Oke. Jadi Mbak di sini yang dapat mengubah itu kan dari Mbak Elina sendiri dengan latihan-latihan atau belajar secara akademis spesifik gitu Mbak. Nah ini kan juga di akhir semester ya Mbak ya. Nah kemungkinan nanti apakah ada akan dari Mbak Elina buat belajar setiap hari mumpung ada liburannya gitu Mbak? Kalau itu belum tahu Bu, soalnya liburan ini tuh kan selesai kan tanggal 31 ya Bu ya. Tugas-tugas itu malah selesainya deadline tanggal 8 Januari. Sedangkan tanggal 6 Januari itu saya ikut KKN Bu. Jadi kayak terus habis KKN udah masuk kuliah. Jadi kalau belajar pun nggak tahu ya. Nanti mungkin kalau kosong pun mungkin capek ya Bu kalau KKN itu. Jadi untuk tahun besok itu belum tahu nanti daftar enggaknya, tapi 70% iya. Berarti kalau misalnya mendaftar itu nanti Mbak Elina pasti semester 6 akhir, iya. 6 pertengahan, akhir 6 pertengahan, 6 awal. Pendaftaran itu biasanya Januari Februari Bu. Itu tuh udah pendaftaran online. Habis itu Maret itu biasanya fakta integritas kayak registrasi dan lain-lain. Nah itu habis Maret itu udah pendaftaran sampai Juli. Jadi selama semester 6. Lama ya Mbak berarti prosesnya itu? Ya emang lama, satu semester 6 bulan. Dan itu pasti memerlukan persiapan baik pemberkasan, terus fisik, finansial, fisik, semuanya kayak terkuras gitu sih Bu kalau misalkan daftar kayak gitu. Oke. Terus ini Mbak, dari apa yang sudah dikatakan sama Mbak Elina, berarti Mbak Elina ini sekarang fokus akan masa lalu yang merasa gagal ini, atau merasa Mbak Elina itu kayak tambah semangat buat mengejar karirnya itu? Setelah sesi konseling ini saya merasa tambah semangat untuk mengejar masa depan saya. Soalnya kalau misalkan saya terlalu dalam masa lalu saya, kayaknya juga apa faedahnya kan nggak ada ya Bu ya. Jadi kayak saya malah lebih semangat gitu untuk mencapai cita-cita saya yang plan A gitu. Baik. Jadi Mbak Elina sudah bergairah, semangat buat mencapai masa depannya yang lebih baik, lebih cemerlang gitu ya Mbak ya. Sebenarnya masa depan itu bukan yang masa depan yang lebih baik, karena sebenarnya guru itu juga baik, cuman masa depan yang sesuai dengan plan saya gitu. Oke, berarti di sini Mbak Elina sudah memiliki perencanaan. Kalau disebutkan tadi ada 2 plan ya Mbak ya. Plan yang pertama menjadi apa Mbak? TNI gitu. TNI. Dan yang kedua menjadi seorang guru. Berarti dalam plan ini pun sudah ada dukungan, perencanaan, dan sudah ada keinginan yang lebih terstruktur gitu ya Mbak ya. Nah terus dalam keberlangsungan menjadi mahasiswa BK, Mbak Elina sudah sebenarnya biasa aja, sudah bisa menerima dan bisa menjalankan dengan baik, namun ada sedikit ruang kosong kekecewaan. Dan dari masa lalu itu membuat Mbak Elina semakin kayak aku harus bisa menjadi penyemangat ya, awan jadi zero to hero, dari nol menjadi superhero gitu ya Mbak ya. Wah, keren berarti ini. Keren kata-katanya dari Ibu. Iya, karena ini juga mendengar dari seseorang juga gitu Mbak. Jadi tersampaikan pasti gitu, dari zero to hero.
Tuh. Oke, baik. Di sini Ibu akan sedikit merangkum atas keberjalanan konseling kali ini. Kalau ternyata Mbak Elena di masa lalu memang mendapat kegagalan, tapi dari kegagalan itu menemukan Mbak Elena untuk merasa termotivasi. Ya walaupun ada kalanya Mbak Elena merasa kayak kecewa, gitu. Tapi di samping itu Mbak Elena juga tetap menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa BK, dan Mbak Elena termasuk kategori yang ambis, yang kayak semua tuh harus bisa terselesaikan ini. Ya, di sini Mbak Elena sudah termasuk orang-orang yang profesional atau seorang perfeksionis dalam sebagai mahasiswa, gitu, merupakan 1 poin plus. Terus setelah sesi konseling kali ini Mbak Elena juga sudah memiliki pandangan kalau langkah baiknya aku lanjut menjadi TNI setelah lulus, atau enggak mencoba lagi waktu di semester 6. Walaupun ke depan nanti enggak tahu bagaimana, tapi tetap mencoba. Dan Mbak Elena memiliki 2 plan. Yang pertama menjadi TNI atau IPDN-nya itu, yang kedua menjadi guru BK. Gitu. Oke ya Mbak ya. Nah, mungkin ada yang diklarifikasi dari kesimpulan yang Ibu berikan? Sudah benar Ibu. Seperti itu berarti. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan juga memberikan sedikit evaluasi terkait apa yang sudah kita laksanakan hari ini, dan evaluasi hasil terkait konseling kali ini. Ya Mbak, silakan isi terlebih dahulu. Dulu ya Bu ya. Iya. Ini namanya ya Bu ya. Iya, ini namanya tes Mbak Elena gitu. Ini nanti apa? Sesi yang kedua. Nah, di sini Mbak, ini ada sedikit informan concern sebagai bukti bahwa Mbak Elena sudah melaksanakan sesi konseling dengan Ibu pada hari ini. Tanda tangan ya Bu ya? Iya, tanda tangan aja. Ya, udah Bu. Oke, siap. Baik, jadi di sini seluruh evaluasi sesi konseling sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin dalam keberlangsungan konselingnya nanti, apakah Mbak Elena ini membutuhkan sesi lanjutan? Ya mungkin jika saya membutuhkan konseling lagi, nanti saya akan menghubungi Ibu yang melalui WhatsApp gitu ya Bu ya. Oke, baik. Selain Mbak Elena menghubungi, nanti Ibu juga akan menanyakan kondisi Mbak Elena apakah sekiranya memerlukan atau tidak, gitu ya Pak ya. Ini, dan dari Mbak Elena mungkin ada insight baru nggak Mbak? Insight barunya setelah melakukan sesi konseling ini, saya lebih bersemangat lagi untuk mengejar masa depan saya Bu, karena sebenarnya ini gagalnya itu sebelum, karena masih ada waktu. Jadi saya akan lebih giat untuk berlatih untuk mencapai cita-cita saya. Saya sudah termotivasi ya Mbak dalam internal Mbak Elena itu, dan nanti tinggal orang-orang yang membutuhkan dorongan buat Mbak Elena bisa berjuang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Untuk itu, karena waktu sudah cukup dan Mbak Elena sudah bisa sedikit bahagia di sini, mungkin Ibu cukupkan. Di sini Ibu juga memohon maaf apabila dalam sesi konseling Ibu ada salah yang baik disengaja ataupun tidaknya. Gitu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini saya masuk kelas saya ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati ya Mbak Ellen. Dadah Ibu. Iya.